Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas satu bab yang judulnya lumayan nyentrik nih dari materi Anda. Your brain is your bridge. Judulnya kita simpan dulu ya. Yang penting isinya nih dalam banget. Ya, judulnya memang begitu adanya, tapi intinya kuat. Bab ini dibuka kutipan dari James Allen, bunyinya gini. Pikiran adalah kekuatan utama yang membentuk dan menciptakan. Dan manusia adalah pikiran. Wah, ini langsung ke intinya ya. Pikiran kita punya kekuatan besar gitu. Betul, filosofis kedengarannya, tapi ini nyambung sama ide zaman sekarang kan? Fokus mental kita itu bisa banget mempengaruhi cara kita lihat dunia. Oke, jadi yuk kita bedah bareng gimana sih menurut sumber ini pikiran kita itu katanya ngebentuk realitas. Terus gimana cara ngendaliinnya? Siap ya? Siap. Fokus kita di sini tuh buat ngertiin klaim utamanya. Pikiran sama keyakinan kita itu bukan cuma respon pasif, tapi justru aktif menciptakan pengalaman kita. Kita lihat gimana sumber ini jelasin mekanismenya. Nah, sumber ini bilang, kita ini dasarnya substansi pemikir. Agak berat ya kedengerannya. Konsep yang cukup fundamental ya. Makanya, hal-hal kayak berpikir positif, terus keyakinan bawah sadar, itu dianggap penting banget di sini. Pikiran itu alat paling kuat, bisa bikin kita hebat atau malah, ya ampun, bikin hancur gitu. Konsep kuncinya gini, realitas kita sekarang itu cuma salah satu versi cerita aja. Sumbernya kasih contoh ekstrim nih. Mungkin Anda lagi makan tuna kaleng, tapi kalau Anda pengen banget dan fokus mikirin realitas lain, misalnya lagi santai di kolam renang sama siapa gitu. Sama presiden, katanya di contoh itu ya. Iya, misalnya gitu. Nah, realitas yang dipenginin itu secara mental jadi kebenaran yang lagi Anda tuju, makanya orang bisa beda banget responsnya di situasi yang sama. Kayak contoh penjuar sukses sama gagal itu. Ah, iya. Itu karena mindset dan keyakinan mereka beda gitu kan. Tepat. Pola pikirnya yang nentuin. Nah, ini nih bagian yang seringnya susah. Katanya kalau mau ubah realitas ya ubah keyakinannya. Tapi orang tuh seringnya protektif banget sama keyakinan mereka. Bahkan yang negatif sekalipun. Betul. Kayak orang yang yakin, saya emang payah soal hubungan gitu. Dipegang terus karena rasanya benar berdasarkan pengalaman dulu. Sumber ini bilang kayak kita ngasih makan monster keyakinan negatif itu. Ya dia hidup terus. Iya, karena keyakinan lama itu rasanya familiar, nyaman. Walaupun ngebatasin kita kan, ngubah itu artinya keluar zona nyaman. Nantang kebenaran yang udah lama kita pegang. Jadi nempel sama cerita lama itu yang bikin susah maju gitu ya? Menurut sumber ini, iya, itu penghalang utamanya buat bikin realitas baru yang kita mau. Oke, terus gimana dong caranya ngambil kendali? Ada langkah praktisnya nggak? Ada. Sumber ini ngasih beberapa. Yang pertama, fokus ke tujuan terus bertindak. Arahin pikiran terus ke tujuan, lakuin apa aja yang kita tahu bisa kita lakuin, bikin keputusan mantap kalau itu bakal kejadian, cari peluang. Nah, ini penting nih, bukan cuma mikir doang. Iya, ada contoh yang menarik tuh, soal klien penulis yang pengen beli villa di Tuscany. Padahal dia cuma bartender sama penyair. Kayak nggak mungkin banget kan kedengerannya. Itu contoh yang sering dikutip ya. Tapi mungkin ada yang mikir, seberapa realistis sih contoh kayak gitu buat orang biasa? Pertanyaan bagus tuh. Kayaknya sih sumber ini pakai contoh itu buat nekenin intinya. Keyakinan yang kuat banget, yang diterjemahin jadi tindakan nyata, terus menerus gitu. Walaupun caranya nggak biasa ya. Kayak di cerita itu kan ada ide pra-penjualan sewa yang awalnya ilegal. Nah, intinya bukan cuma duduk ngarep, tapi keyakinan yang bikin kita gerak terus, nggak nyerah. Iya, kombinasinya. Yakin plus tindakan gigih. Yakin itu bahan bakarnya, tapi tindakan yang bikin maju. Bukan visualisasi pasif aja. Terus langkah kedua, kelilingi diri sama orang yang positif. Katanya, hindari orang pesimis, yang suka ngeluh. Cari orang yang ngelihat kemungkinan itu nyata. Lingkungan itu ngaruh banget ya? Banget. Kalau belum kenal orang kayak gitu, ya cari secara sadar. Ada kutipan bagus. Cara kamu melakukan satu hal adalah cara kamu melakukan segalanya. Jadi kalau nyari teman positif aja udah nyerah, gimana mau capai tujuan besar? Gitu kan? Bener banget. Energi positif itu nular. Orang inspiratif di sekitar kita bisa jadi katalis. Coba deh, Anda pikirin sebentar. Orang-orang di sekitar Anda sekarang gimana? Ngasih semangat atau malah bikin pesimis? Jadi, kesimpulannya, dari bab 11 ini, pikiran kita itu aset yang potensinya luar biasa. Apa yang kita fokusin, apa yang kita yakini banget, itu ngebentuk pengalaman hidup kita. Dan implikasinya,
kita punya kekuatan buat ngarahin pikiran itu. Ikut nentuin realitas kita. Jadi, ya, kayak judulnya itu, kita bisa bikin otak kita nurut sama kita, kerja buat kita. Sebuah ide yang kuat ya, bikin kita merasa punya kendali. Iya, memberdayakan. Nah, buat penutup nih, ada satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau emang pikiran kita bisa diarahin, kira-kira keyakinan kuat mana yang mungkin kita nggak sadar, yang lagi kita pegang erat sekarang, tapi justru ngalangin kita dapetin apa yang paling kita pengenin? Wah, dalam nih. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya.